Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang perbandingan sisi segitiga siku-siku pada sudut-sudut istimewa. Perlu kalian ketahui, sudut-sudut istimewa itu terdiri dari tadi ada 0 derajat, kemudian 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, itu adalah sudut-sudut istimewa. Yang pertama akan kita bahas jika salah satu sudutnya itu 30 derajat atau 60 derajat. Jadi misalkan pada soal itu salah satu sudut yang diketahui 30 derajat atau 60 derajat, kamu bisa menggunakan perbandingan ini. Perbandingannya, nah nih bisa kalian lihat. Kalau dia sisi miring, itu perbandingannya adalah 2. Atau di sini dia di depan sudut 90 derajat. Jadi misalkan kalian tahu nih yang mana sisi miringnya, cari aja sudut 90 derajat, berarti perbandingannya adalah 2. Kemudian di depan 60 derajat, di depan 60 derajat tuh, perbandingan sisinya adalah akar 3. Sedangkan yang di depan 30 derajat itu perbandingannya adalah 1. Jadi di sini kita hanya mengetahui perbandingannya saja dulu. Jadi ingat-ingat, misalkan nih di depan 90 derajat itu 2. Kalau di depan 60 derajat itu akar 3. Kalau di depan 30 derajat itu 1. Lah, ini adalah perbandingannya. Selanjutnya, jika salah satu sudutnya adalah 45 derajat. Nah, seperti yang digambar ini. Kalau sudutnya 45 derajat, di sini di depan 90 derajat atau sisi miringnya adalah 2, akar 2. Jadi beda lagi. Kalau misalkan 30 dan 60 perbandingannya beda. Kalau misalkan salah satu sudutnya 45, perbandingannya juga berbeda. Ada sama. Sekarang kalau dia berada di sisi miring, maka perbandingannya adalah akar 2. Selebihnya, kalau dia di depan 45 derajat, maka perbandingannya adalah 1. Ini sama-sama 45, makanya di sini sama-sama 1. Untuk lebih jelasnya, misalkan di sini Ibu punya contoh soal nih. Di sini diketahui B, C, ini 4 cm. Kemudian di sini A, sudutnya adalah 60 derajat. Oke, yang ditanyakannya adalah sisi AC. Bagaimana cara menjawabnya? Terlebih dahulu kalian harus cari perbandingan. Cari perbandingannya gimana? Jadi kalian cari dulu perbandingan yang ditanya dan diketahui. Sisi yang ditanyakan itu adalah AC tadi ya, yang ditanyanya AC. Sisi yang diketahui apa? Sisi yang diketahui itu adalah AB. Jadi kita cari dulu perbandingan AC dan AB. Di sini Ibu kasih tanda bahwa dia adalah 90 derajat. Kita cari perbandingan si AC. Lihat AC. Sisi AC itu berseberangan dengan B. Berseberangan dengan B. Nih, berseberangan. Kalau dia ada tandanya seperti ini, di sini kan di sudut B ada tanda seperti huruf L. Kalau ada tanda seperti huruf L, maka itu disebut sebagai sudut siku-siku.
siku. Sekarang tadi kalau di depan sudut siku-siku itu 90 derajat ya. Di depan sudut 90 derajat tadi, maka perbandingannya adalah 2. Oke, sekarang kita cari si AB lagi. Perbandingan AB. Jadi sebelah kiri nanti perbandingan, sebelah sini sisi. Jadi sebelah kiri perbandingannya, sebelah kanan itu panjang sisinya. AB tadilah perbandingannya belum kita cari. Kita lihat AB, sisi AB itu berseberangan dengan sudut C. Nah, perlu kalian ketahui bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu berjumlah 180 derajat. Jadi tinggal kalian kurangkan aja semuanya. 180 derajat dikurang tadi ya, sudut siku-siku itu 90 derajat, sama satu lagi 60 derajat. Dapat sisinya yaitu berapa nih hasilnya? Hasilnya adalah 30 derajat. Di depan 30 derajat, berapa perbandingannya? Perbandingannya adalah 1. Jadi untuk sebelah kiri itu adalah perbandingan, untuk sebelah kanan ini adalah sisi. Sekarang sisi AC panjangnya diketahui enggak? Enggak, karena AC yang ditanyakan. Jadi cukup kamu tulis AC aja. Oh, ini salah tulis ya, seharusnya AB. AB, sedangkan AB di sini udah diketahui yaitu 4 cm. Baru kita cari sisi AC. Nah, ini perbandingan ini itu sama halnya seperti pembagian. Jadi bisa kita tulis seperti ini. 2 bagi 1. Ini kan sama dengan AC per atau bagi 4. Setelah ini diapakan? Setelah ini tinggal dikali silang. Jadi dikali silang ya. Atau bisa seperti ini. AC sama dengan 2 dikali 4 dibagi 1. 2 dikali 4 berapa? 8. 8 dibagi 8 dibagi 1 hasilnya 8. Jadi jawabannya adalah 8. Gitu caranya. Contoh selanjutnya, misalkan di sini ada gambar lagi. Oke. Sisi AC itu panjangnya 12, sedangkan di sini yang diketahui sudut C yaitu 30 derajat. Sama tadi ya, kita cari dulu. Dan di sini yang ditanyakannya adalah sisi BC. BC-nya berapa? Sama tadi ya, kita harus cari perbandingannya dulu. Yang dicari perbandingannya itu yang diketahui, sisi yang diketahui dan sisi yang ditanyakan. Di sini sisi yang diketahui itu adalah AC banding sisi yang ditanyakan itu adalah BC. Baru sama dengan panjang sisinya. Jadi sebelah sini perbandingan, di sini panjang sisinya. Perbandingan AC kita lihat. AC itu menghadap sudut B. Sudut B itu adalah 90 derajat. Kalau dia di depan 90 derajat, maka perbandingannya adalah 2. Kemudian BC. BC ini dia
di depan sudut A. Sudut A. Jadi misalkan kalau kalian gak mau ngitung ya, kecenderungan dia pasti seperti ini. Kalau misalkan di sini 90, di sini 30, otomatis di sini 60. Sama seperti contoh yang sebelumnya tadi, kalau dia diketahui 60, 90 berarti sisanya adalah 30 derajat. Oke, lanjut. Sudut BC tadi dia di depan sudut A. Sudut A ini besarnya 60 derajat. Kalau dia di depan sudut 60 derajat, maka perbandingannya adalah berapa? Ayo. Perbandingannya adalah akar 3. Baru kita tulis panjang sisinya. AC diketahui enggak? AC diketahui Bu, yaitu 12. Sedangkan BC itu yang ditanyakan. Baru kita tulis ulang seperti pembagian. Sama dengan 12 ini perbandingan ya, kenapa jadi sama dengan nih? Perbandingan bagi BC. Lalu tinggal dikali silang. Ini kali ini. BC sama dengan 12 dikali akar 3 per 2. Dua belas itu bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 6 dikali akar 3. Jadi ini tadilah 12 bagi 2 hasilnya 6. 6 dikali akar 3 itu hasilnya 6 akar 3. Dia tidak bisa langsung dikali, misalnya 6 kali akar 3 timbul jadi akar 18. Tidak ya, itu beda. Yang satu akar, yang satu bukan akar. Jadi tidak bisa dikalikan. Maksudnya tidak bisa dikali secara langsung kayak 6 kali 3. Jadi dia terpisah. 6 kali akar 3 ya 6 akar 3, bukan akar 18 atau malah jadi 18. Itu salah, yang betul adalah 6 akar 3 seperti ini.